Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Fairplay yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita Manchester United terbantai di kandang. Manchester United menjamu Liverpool di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris pada 24 Oktober 2021. Tampil di depan ribuan pendukungnya, setan merah dibantai. Tidak tanggung-tanggung, mereka dijebol 5 gol tanpa mampu membalas. Ini adalah kekalahan ketiga Manchester United dalam 4 pertandingan terakhir di Premier League. Tidak heran kalau publik kesal dan meminta sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer untuk segera mundur dari jabatannya. Setan merah cetak rekor baru. Manchester United harus menahan malu di hadapan ribuan fans atas kekalahan memalukan 5-0 dari Liverpool. Dikutip dari Opta, kekalahan MU semalam adalah kekalahan terbesar di kandang sejak 66 tahun silam. Manchester United mengalami kekalahan terberat mereka di kandang dari Liverpool. Sementara itu, untuk pertama kalinya mereka kalah telak dengan 5+ gol di kandang sejak Februari 1955 dengan skor 5-0 versus Manchester City. El Clasico jilid 1 milik El Real. Menjamu Real Madrid di Camp Nou dalam lanjutan La Liga, Blaugrana dipaksa mengakui keunggulan Los Galacticos dengan skor tipis 2-1. Real Madrid berhasil menang di laga ini berkat gol David Alba dan Lucas Vazquez. Sementara Barcelona berhasil memperkecil kedudukan berkat gol Sergio. Pelatih El Real Carlo Ancelotti puas dengan hasil 3 poin tersebut. Kami harus merayakan kemenangan ini. Saya senang kami bisa mendapatkan 3 poin di laga ini. Karena ini pertandingan yang sulit, ujar Carlo Ancelotti. Pelatih Barcelona Ronald Koeman pun kembali menjadi bahan pembicaraan atas hasil tersebut. Fans keroyok mobil Koeman. Kekalahan Barca dalam laga El Clasico membuat fans Barcelona tidak bisa menahan kekesalan mereka. Fans meluapkan emosi mereka dengan mengerubungi mobil Koeman setelah laga usai. Dilansir dari Daily Mail, Koeman kesulitan keluar dari kerumunan fans yang juga menghadang mobil yang dia kendarai dari Camp Nou. Sebagian fans melontarkan kekecewaan mereka, kekalahannya telah dialami Barcelona dari rival mereka. PSG kontra Marseille berakhir tanpa gol. Paris Saint-Germain melawan Olympique Marseille dalam lanjutan Liga Prancis 2021-2022. PSG langsung menguasai jalannya pertandingan. Kedua tim sempat mencetak gol, namun keduanya dianulir oleh VAR. Sampai akhirnya pertandingan kedua tim harus rela berbagi poin dari laga yang berakhir imbang 0-0. Pertandingan juga sempat berhenti sejenak di menit ke-28 akibat kericuhan supporter di tribun. Di babak kedua, PSG harus bermain dengan 10 pemain ketika Hakimi diganjar kartu merah oleh wasit pada menit ke-57. Laga akbar yang digelar di Stade Orange Velodrome mempertemukan PSG dan Marseille berakhir 0-0. Dalam laga ini, Lionel Messi CS dibuat kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat Marseille. Selain itu, ketika pemain PSG ingin melakukan tendangan pojok harus dikawal oleh polisi agar terhindar dari serangan supporter tuan rumah. Inter dan Juve berbagi poin. Juventus bertemu ke kandang Inter Milan di pekan ke-9 Serie A 2021-2022 di Giuseppe Meazza. Saat itu Bianconeri tertinggal lebih dahulu melalui gol Edin Dzeko pada menit ke-17. Juventus baru bisa menyamakan skor pada menit ke-89 melalui Paulo Dybala melalui titik penalti. Laga ini pun akhirnya berimbang dengan skor 1-1. Dybala man of the match. Juventus hanya mampu bermain imbang saat bertemu ke markas Inter Milan. Paulo Dybala masuk dari bangku cadangan di menit ke-71. Dybala menjadi eksekutor penalti setelah Alexandro dilanggar di kotak terlarang. WhoScored memberikan rating 7,34. Itu adalah rating tertinggi di antara semua pemain Juventus. AS Roma tahan Napoli tanpa gol. Berkunjung ke Stadion Olimpico, Napoli sedang dalam tren positif. Sebelumnya mereka menang dari Fiorentina, Torino, dan Legia Warsawa. Sebaliknya tuan rumah dalam kondisi kurang baik. AS Roma berusaha kembali ke jalur kemenangan di laga ini. Sebelumnya mereka dikalahkan oleh Juventus dan dihajar oleh Bodo Glimt. Duel berlangsung dengan alot meski Napoli mendominasi penguasaan bola.
Sejumlah peluang muncul namun penyelesaian akhir membuat laga ini berakhir dengan skor kacamata. Mourinho diusir wasit. Mourinho menjadi sorotan ketika timnya dibantai 6-1 dari Bodo Glimt saat menjamu Napoli dalam laga lanjutan Liga Serie A di Stadion Olimpico. Mourinho kembali menjadi sorotan setelah mendapatkan kartu merah atas protes kerasnya ke wasit. Selain Mo, pelatih Napoli menyusul diusir oleh wasit. Luciano Spalletti mendapatkan kartu merah setelah memberi tepuk tangan pada putusan yang telah dibuat wasit. Chelsea pesta gol. Bermain di kandang, Chelsea berhasil menang telak dengan skor 7-0 atas Norwich. Meski tidak diperkuat oleh Lukaku dan Timo Werner, pasukan Tuchel menang dengan cukup mudah. Dengan hasil tersebut, Chelsea semakin kokoh di puncak klasemen. Mason Mount Man of the Match. Menjamu Norwich, Chelsea menang dengan skor 7-0. Mason Mount menjadi Man of the Match setelah Mount berhasil mencetak hat-trick. Mount juga menciptakan assist untuk gol Reece James pada menit ke-42. Buskort memberinya skor 10 dalam laga tersebut. Manchester City dekati puncak. Manchester City menang 4-1 kala bertandang ke markas Brighton pada laga pekan ke-9 Premier League. Ilkay Gundogan, Philip Foden, dan Riyad Mahrez menjadi pencetak gol Manchester City. Sementara gol Brighton didapatkan dari penalti Alexis Mac Allister. Manchester City kini berada di posisi kedua klasemen dengan raihan 20 poin. Mereka berjarak 2 poin dari Chelsea yang berada di puncak klasemen. AC Milan ke puncak klasemen. AC Milan bertandang ke Bologna pada pekan ke-9 Serie A 2021-2022. Pada Minggu 24 Oktober, Rossoneri menang dengan skor 4-2. Bologna bermain dengan 9 orang setelah Adama Sao Mauro dan Roberto Soriano di kartu merah. AC Milan kini memuncaki klasemen sementara Serie A dengan raihan 25 poin. Legenda Setan Merah berharap Ole tetap bertahan. Solskjaer saat ini berada dalam masalah. Pasalnya, The Red Devil hanya meraih 3 kemenangan dari 8 pertandingan terakhir. Fans juga mendesak untuk menggantinya dengan Antonio Conte. Schmeichel memberikan komentar. Dia menyarankan agar manajemen mempertahankan Ole. Ole ada di sana sekarang dan saya harap dia bertahan. Tetapi jika ada perubahan dalam beberapa tahun ke depan, saya harap klub benar-benar melakukan uji tuntas. Real Madrid diunggulkan jelang gelaran El Clasico. Duel antara Barcelona dan Real Madrid akan tersaji pada Minggu 24 Oktober 2021. Barcelona sedang goyah karena isu pemecatan Koeman, dan mereka tidak diperkuat oleh Pedri yang sedang cedera. Madrid diunggulkan jelang laga di La Liga. Mereka juga baru sekali kalah. 5 pertemuan terakhir antara kedua tim terjadi di ajang La Liga. Real Madrid meraih 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Juventus siap curi 3 poin di Giuseppe Meazza. Juventus akan melawan Inter Milan pada pekan ke-9 Liga Italia 2021-2022 pada Senin 25 Oktober 2021. Jelang duel, Juventus lebih diunggulkan. Juventus baru saja mencatatkan 6 kemenangan beruntun di semua ajang. Juve tidak terkalahkan dalam 8 laga terakhir. Dalam 4 laga terakhir, Juventus berhasil clean sheet. Sebaliknya, Inter hanya mencatatkan 1 clean sheet dalam 10 laga terakhirnya. Juventus cuma kalah sekali dalam 9 pertemuan terakhir di Serie A. Ronaldo ngamuk saat hadapi Atalanta. Menjamu Atalanta, Manchester United menang dengan skor tipis 3-2. Ronaldo tidak hanya bertindak sebagai pencetak gol penentu kemenangan. Pada masa jeda, Ronaldo juga memberikan kritik pedas kepada rekan setimnya. Sebuah sumber yang tidak disebutkan namanya berkata kepada Sunsport, Cristiano berbicara kepada seluruh tim dan memberitahu bahwa performa mereka tidak bisa diterima. Dia bertanya apakah mereka tidak malu dan berkata bahwa ini bukan cara Manchester United tampil di depan pendukungnya. Dia memberitahu bahwa mereka harus menang dan jika tidak, mereka mungkin tidak akan lolos ke babak berikutnya di Liga Champions. Tutup dari sumber tersebut.
Diadu domba dengan Mourinho, Direktur Roma amuk awak media. Direktur AS Roma Thiago Pinto menyatakan kekesalannya terhadap pemberitaan di media. Dia menuding media mencoba meratakan hubungannya dengan Mo. Pinto mengungkapkan kekesalannya sebelum pertandingan melawan Bodo Glimt. Sudah sejak 1 September Anda mencoba membuat beberapa kontroversi antara Mourinho dengan saya, ujar Pinto kepada awak media Sky Sport Italia ketika ditanya soal Mourinho yang sering menyinggung kedalaman skuad. Pinto menjelaskan maksud kata-kata Mourinho yang ternyata senada dengan komentar sang pelatih pasca pertandingan. Pinto berkata kalau kata-kata Mourinho berhubungan dengan pengalaman pemain. Jelang derby, Liverpool enggan anggap enteng setan merah. Scholes mengomentari MU saat melawan Atalanta. Bayangkan klub menyaksikan dari rumah permainan di babak pertama. Dia pasti merasa senang. Namun klub justru lebih takut dengan penampilan MU di babak kedua. Momen itu menunjukkan jika mereka sangat menginginkan kemenangan dan itu bisa jadi bahaya untuk lawan. Babak kedua adalah murni presentasi dari United bahwa mereka menginginkan kemenangan dan dengan kualitas yang mereka punya, mereka bisa menciptakan masalah buat tim manapun, terutama saat Anda berhenti bermain. Saya tidak merasa senang, saya mempersiapkan tim untuk pertandingan yang berat melawan tim yang sangat bagus. Berikut pungkasnya.